Oke, mari kita selami kisah persaingan yang sedang memanas di pesisir Sumatera Utara. Ini bukan sekedar persaingan bisnis biasa loh. Ini adalah pertarungan sengit yang akan menentukan masa depan salah satu komoditas paling vital di dunia. Nah, lihat peta ini. Ini bisa dibilang sebagai garis depan dari sebuah rivalitas ekonomi yang epik. Ada dua pelabuhan utama di sini dengan zona pengaruh yang saling tumpang tindih. Dan keduanya berjuang untuk mengendalikan aliran emas cair Indonesia. Ya, minyak sawit. Agar kita benar-benar paham apa yang dipertaruhkan, kita perlu lihat dulu seberapa besar sih skala industri ini dan kenapa Sumatera Utara memegang peranan yang begitu krusial di dalamnya. Coba bayangkan angka ini, 29,5 juta ton. Itu adalah volume ekspor minyak sawit Indonesia hanya untuk tahun 2024. Gila kan? Ini adalah pasar raksasa, di mana efisiensi dalam logistik itu jadi segalanya. Sedikit saja hambatan bisa berarti kerugian besar. Oke, di arena ini, selama bertahun-tahun, ada satu raja yang tak tergoyahkan. Kalau kita bicara soal logistik minyak sawit di kawasan ini, namanya cuma satu, Pelabuhan Belawan. Dan Belawan ini bukan pemain kecil, operasionalnya itu masif. Mereka punya 4 terminal khusus yang super sibuk, mulai dari yang khusus untuk CPO dengan kapasitas jutaan ton, sampai terminal untuk pakan, bungkil sawit, bahkan batu bara. Inilah gerbang utama ekspor kita ke negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang. Tapi, sekuat apapun seorang raja, pasti ada celahnya. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi menarik. Bahkan pemain sebesar Belawan pun tidak kebal terhadap perubahan. Tekanan ekonomi dari luar mulai terasa, dan ini jadi tantangan baru bagi seluruh industri sawit Indonesia, termasuk Belawan. Salah satu tekanan terbesarnya, ini dia. Menurut Ketua Umum Gapki, kenaikan pungutan ekspor baru-baru ini bikin produk kita jadi kurang kompetitif. Artinya apa? Keuntungan para pengusaha jadi tertekan. Jadi, mereka sekarang mati-matian mencari cara untuk memangkas biaya dan membuat logistik seefisien mungkin. Ini jadi sangat mendesak. Dan dalam situasi seperti ini, selalu ada yang melihat peluang. Tekanan untuk efisiensi ini ibaratnya membuka pintu lebar-lebar bagi seorang penantang baru yang modern, strategis, dan siap untuk masuk ke arena pertarungan. Penting untuk dicatat, penantang ini bukan sekedar pelabuhan biasa. Kuala Tanjung dirancang sebagai pelabuhan hub internasional. Maksudnya, ambisinya itu bukan cuma untuk ekspor lokal, tapi untuk jadi pusat transit dan logistik global, mirip-mirip seperti Singapura. Skalanya jauh lebih besar. Coba kita lihat desainnya yang super strategis. Lokasinya itu pas banget di Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Dia juga terintegrasi langsung dengan kawasan ekonomi khusus Semangke yang luasnya ribuan hektar. Plus, pelabuhannya dalam secara alami, jadi kapal-kapal raksasa bisa merapat. Intinya, Kuala Tanjung dibangun dari nol untuk jadi sebuah gerbang industri raksasa. Nah, dengan munculnya Kuala Tanjung, terjadilah sebuah konfrontasi langsung. Dua raksasa saling berhadapan. Dan dalam permainan ini, pemenangnya akan ditentukan oleh satu faktor yang sangat krusial, efisiensi. Pertanyaannya sekarang, seberapa serius sih ancaman ini buat Belawan? Apa iya pemain baru bisa langsung menggeser sang raja? Nah, hasil risetnya ternyata cukup mengejutkan. Jadi, inti dari pertempuran ini sebenarnya sederhana. Siapa yang lebih cepat, dia yang menang. Model penelitian ini pada dasarnya membuktikan kalau para pelaku bisnis itu sangat pragmatis. Mereka akan pindahkan kargo mereka ke pelabuhan manapun yang bisa memproses barang lebih cepat. Waktu adalah uang kan? Dan disinilah kita lihat keunggulan utama si penantang. Kesenjangan efisiensinya luar biasa. Coba bandingkan, di Belawan, waktu sandar kapal itu bisa sampai 72 jam. Sementara target di Kuala Tanjung cuma 14 jam. Jauh banget bedanya. Dan angka ini dia kesimpulan paling mencengangkan dari risetnya. Diperkirakan sebanyak 65%. Ya, 65% dari total produksi barang di Sumatera Utara bisa beralih dari Belawan ke Kuala Tanjung yang jauh lebih efisien. Ini bukan ancaman kecil lagi, ini potensi pergeseran besar-besaran. Dan jangan salah, Kuala Tanjung itu nggak cuma mengincar kue yang ada sekarang. Mereka dibangun dengan visi jangka panjang. Mereka menargetkan pertumbuhan trafik peti kemas internasional yang gila-gilaan, berpotensi mencapai lebih dari 30 juta TEU pada tahun 2042. Mereka mau menguasai masa depan. Jadi, jelas ya, ini bukan sekedar persaingan lokal antara dua pelabuhan. Ini adalah sebuah pertarungan yang punya potensi untuk mengubah total peta logistik di seluruh kawasan Indonesia bagian barat.
Tentu saja, sang petahana, Belawan, tidak tinggal diam dong. Mereka nggak mau tahtanya direbut begitu saja. Mereka sekarang melawan balik. Mereka meluncurkan program modernisasi digital besar-besaran, investasi di otomatisasi, sensor-sensor canggih, semuanya untuk meningkatkan efisiensi mereka sendiri. Jadi, yang kita saksikan sekarang ini adalah sebuah pertarungan strategi yang klasik. Di satu sisi ada Belawan, si kerajaan mapan, yang berusaha mati-matian mempertahankan warisannya. Di sisi lain ada Kuala Tanjung, penantang baru yang super efisien dengan tujuan menjadi hub internasional baru. Sang petahana melawan sang pendatang baru. Saat kedua raksasa ini bertarung habis-habisan, pertanyaannya adalah siapa yang pada akhirnya akan memenangkan kendali atas emas cair Indonesia? Jawabannya memang belum bisa kita lihat sekarang, tapi yang pasti persaingan ini akan menjadi penentu masa depan salah satu rantai pasok paling krusial di dunia.